Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Daniswari selaku moderator debat pada kali ini. Debat kali ini menggunakan sistem parlemen Australia. Mosi debat kali ini adalah kebebasan berpendapat yang disalurkan melalui media sosial, baik cetak, elektronik maupun internet, semakin mengikis budaya santun bangsa Indonesia. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan cara pelaksanaan debat sebagai berikut. Pada sesi inti, setiap pembicara menyampaikan pidatonya selama 5 menit. Pada sesi simpulan, pembicara diberi kesempatan untuk berbicara selama 3 menit. Penanda waktu akan memberikan 1 ketukan pada menit keempat. Kemudian menit kelima 2 ketukan dan masih diberi waktu selama 10 detik dengan tanda 3 ketukan. Pada sesi inti debat dimulai dari kelompok pro. Kemudian pada sesi simpulan akan dimulai dari pembicara kontra. Debat kali ini akan dinilai dewan juri kami. Perkenalkan dewan juri kami yaitu Bu Sri Sujati SPD MPD. Selanjutnya, mari kita mulai debat kali ini. Silakan untuk kelompok pro dapat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin dan dewan juri yang terhormat, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri serta anggota tim saya. Saya Bukit Tokibi selaku pembicara saya dari tim pro. Kemudian pembicara kedua tim kami ada Gaga Putra Pamungkas yang bertugas untuk menyanggah argumen dari pembicara satu tim kontra. Kemudian berpendapat serta di akhir debat yang akan menyampaikan pada sesi simpulan. Lalu pembicara tiga kami ada Ahmad Fajar Mubarak yang bertugas menyanggah pembicara dua tim kontra. Lalu mengelaborasi argumentasi pembicara 1 dan 2 tim pro serta menambahkan bukti baru. Mosi yang akan kami perdebatkan pada hari ini adalah dewan ini menyetujui kebebasan berpendapat yang disalurkan melalui media sosial baik cetak, elektronik maupun internet semakin mengikis budaya santun bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, di era yang serba digital ini, jarak dan waktu bukanlah sebuah halangan. Media sosial menjadi sarana yang paling efektif dalam menyampaikan ekspresi dan hasil pikiran dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Namun, hal itu juga dilakukan dengan cara beradab dan sopan santun, tanpa mengurangi etika budaya bangsa kita yang penuh dengan kekeluargaan dan gotong royong. Berpendapat boleh, namun tetap dalam koridor hukum dan budaya luhur bangsa kita. Belakangan ini, masyarakat dihadapkan pada keadaan di mana media sosial secara serampangan digunakan sekelompok orang untuk menghakimi atau menistakan pihak lain. Kita juga dihadapkan pada fenomena penggunaan media sosial sebagai sarana untuk memamerkan sikap acuh tak acuh, kemarahan dan kebencian terhadap kelompok tertentu. Media sosial memang merupakan sarana untuk mewujudkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi melalui media manapun tidak pernah sebebas-bebasnya tanpa batas dan etika. Kebebasan berpendapat dibatasi oleh hak orang lain untuk diperlakukan secara layak dan adil. Hak setiap orang yang mendapati ruang publik yang beradab dan menyejukkan sehingga tidak mengikis budaya sopan santun bangsa Indonesia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan perangkat komputer untuk mengolah data. Sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, dan rohani. Penerapan teknologi informasi telah begitu besar. Banyak hal yang menguntungkan pengguna, namun juga sering membawa dampak tidak menyenangkan. Sopan santun berkomunikasi melalui teknologi seperti telepon seluler dan email cenderung terabaikan. Penggunaan teknologi sering tidak memperhatikan etika berkomunikasi. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan untuk inovasi sesuatu yang diciptakan guna memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia.
Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan bagi para pengguna kecanggihan teknologi pada umumnya, serta sebagai cara yang baru dalam melakukan aktivitas manusia. Namun tentu saja setiap hal yang baru memberikan dampak positif dan negatif dari adanya kecanggihan ini. Bagi para pelajar, kecanggihan teknologi ini juga memiliki dampak yang sangat baik, karena dapat menambah wawasan melalui internet dan dapat diakses melalui smartphone yang canggih dan gadget lainnya. Pelajar dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi yang penting untuk diketahui bagi mereka. Internet memiliki manfaat yang sangat besar, di mana internet memberikan kepada kita kekuatan daya imajinasi, kreasi, inovasi, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan tersebarnya informasi dalam kualitas yang hampir sempurna dalam waktu yang sangat cepat. Dampak kecanggihan teknologi ini dapat dirasakan oleh semua kalangan, bukan orang dewasa, orang kaya, pengusaha, atau orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi saja, melainkan dari kalangan remaja, anak-anak, orang-orang yang awalnya tidak memperhatikan teknologi, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur juga dapat merasakan dampak kecanggihan ini. Dari munculnya berbagai dampak kecanggihan teknologi terhadap perilaku mereka yang sangat memerlukan perhatian dan pengawasan dari berbagai pihak agar dalam proses perkembangan berikutnya tidak menimbulkan hal yang merugikan. Perlu dilakukan pengontrolan dari orang tua dan masyarakat sekitar, juga dengan melakukan kegiatan positif yang melibatkan remaja, serta perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap pelajar harus lebih besar dan lebih dekat dengan mereka, agar mereka lebih terbuka dan berpengalaman. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim pro. Silakan untuk tim kontra untuk menyanggah dan kemudian memberikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elang Perdana Sindung Taraya selaku pembicara 1 tim kontra bersama rekan saya Adiasta Rama Pastika Chandra selaku pembicara 2 tim kontra yang bertugas untuk menyanggah argumen pembicara 2 tim pro dan mengutarakan argumen baru. Dan rekan saya yang terakhir adalah Asifa Bani Alaya yang bertugas menyanggah argumen pembicara 3 tim pro dan akan mengelaborasi argumen dari pembicara 1 dan 2 tim kontra. Kemudian akan mengutarakan bukti baru. Baik, langsung saja ke poin debat. Saya kurang setuju dengan pendapat tim pro. Pada kenyataannya, kebebasan berpendapat dan berekspresi mendukung terciptanya masyarakat dan negara yang maju dan berpengetahuan tinggi. Di negara yang kondisi kemanusiaannya majemuk dan universal, kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena memiliki 4 hal, yaitu 1. Kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang. 2. Untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan, atau dengan kata lain, seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. 3. Kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik. Dan 4. Kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk menciptakan stabilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Menurut saya, jika dipandang dalam segi mengikis budaya sopan santun, kebebasan berpendapat minim akan resiko mengikis budaya sopan santun. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena nyatanya ini bukan masalah besar, sebab sudah ada peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk mengatur hal-hal seperti telekomunikasi dan keterbukaan informasi publik.
di mana peraturan perundangan tersebut akan membatasi gerak-gerik insan dalam berpendapat. Kominfo juga sudah menjamin akan kebebasan berpendapat di dunia maya. Seperti yang banyak orang katakan, kebebasan berpendapat memiliki batas agar tidak menimbulkan hal-hal negatif. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih dari tim kontra. Silakan untuk tim pro untuk menyanggah dan kemudian memberikan pendapat. Jika kita berbicara tentang seperti yang disampaikan oleh tim kontra, maka kita juga harus berbicara tentang kewajiban. Ruang publik adalah milik semua orang. Oleh karena itu, siapapun yang berbicara di ruang publik harus memiliki kedewasaan. Kewajiban sikap untuk bertanggung jawab dan mampu berempati kepada orang lain, kebebasan berpendapat yang tanpa etika dan sikap hormat kepada orang lain akan melahirkan budaya anarki mengikis budaya sopan santun bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengingatkan kepada semua pihak, khususnya semua unsur masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan media sosial maupun media massa sebagai sarana untuk menampilkan sikap dan ekspresi permusuhan, kebencian, sikap acuh tak acuh yang dimensi politik, agama, etnis maupun golongan. Media sosial dan media massa harus ditempatkan sebagai sarana untuk berbagai dan mewujudkan empati sosial. Maraknya pendapat-pendapat media sosial yang tidak dikemukakan dengan cara yang bijaksana, bahkan cenderung menyinggung orang lain, merupakan buah dari kesalahpahaman dari pemakna rasa kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak penting yang sudah diatur dalam Konstitusi Indonesia, yaitu pada UU Nomor 9 1998. Meskipun sudah banyak peraturan hukum yang ditetapkan untuk menjamin negara keamanan ketika berpendapat, masih banyak orang yang salah mengartikan rasa kebebasan berpendapat ini. Pemerintah selain sudah berusaha menjamin hak warga negara dengan menciptakan undang-undang, juga memberikan kewajiban yang harus pula dipatuhi setiap warga negara. Misalnya tidak menggunakan kata-kata yang mengandung unsur hinaan, yaitu yang diatur UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 19 tahun 2016. Menurut saya, jika memandang dari sifat perilaku warga Indonesia, banyak sekali orang-orang yang salah menggunakan kesempatan kebebasan berpendapat, di mana mereka akan berpendapat seenaknya dengan tujuan memuaskan hasrat ketika seperti pendapat yang cenderung menghujat. Jadi seketat apapun peraturan, pasti ada yang melanggar dengan berlindung di kata khilaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari tim pro. Silakan untuk tim kontra untuk menyanggah dan kemudian memberikan pendapat. Lagi-lagi kami tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan tim pro. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam budaya negara demokrasi. Bahkan dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration of Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 59 ayat 1 terlebih dahulu menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan sadar, dan semua kebebasan berpendapat dinyatakan suci oleh PBB. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya, serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Mengacu pada tataran aturan internasional, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuat dalam beberapa instrumen hukum internasional. Pertama, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dalam pasal 19.
Pasal 19 DUHAM menyebutkan setiap orang berhak memiliki pendapat dan juga dapat mengekspresikannya. Setiap orang harus mampu membagikan pendapatnya dengan pihak lain melalui cara atau format apapun, termasuk dengan orang-orang dari negara lain. Seperti yang PBB nyatakan di atas, apakah kita akan menyetor akan pernyataan tersebut, sedangkan kebebasan berpendapat dinyatakan suci dan itu meminimalkan kemungkinan mengikis budaya sopan santun. Apalagi rata-rata penduduk Indonesia juga tidak rasis dengan kemanusiaan dan mengedepankan rasa kemanusiaan. Lalu yang akan saya bahas adalah khilaf. Seperti yang dikatakan oleh tim lawan, jika memang terkuatannya kalimat yang cenderung menghujat, pasti pengirim pendapat akan menghapusnya atau akan membuat permintaan maaf kepada orang yang merasa tersakiti oleh pendapatnya. Sehingga jangan membenarkan sesuatu argumen pribadi dengan kata-kata yang terdapat korupsi di dalamnya. Memandang negara kita yang merupakan negara hukum, sehilang-hilangnya orang melanggar suatu peraturan pasti mendapat jeda hukum yang setimbang dengan apa yang dilanggarnya. Jangan anggap sepele suatu hukum yang ada di negara. Dengan adanya peraturan-peraturan yang tersedia dan semua insan menaatinya, kebebasan berpendapat minim atau bahkan tidak mengikis budaya sopan santun. Di mana kita juga memandang bahwa negara Indonesia dikenal dengan warga yang ramah dan memiliki sopan santun di kancah internasional. Berkaitan dengan hak atas informasi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi apapun tanpa batasan, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk media lain sesuai dengan pilihannya. Hak atas informasi ini juga menjadi bagian penting untuk berpartisipasi dalam urusan publik maupun negara berdasarkan prinsip demokrasi. Terkait dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permen HAM RI nomor M01 IN 0403 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Kantor Wilayah dan Unit Pelaksanaan Teknis. Ini dari saya, terima kasih. Terima kasih dari tim kontra. Silakan untuk tim pro untuk menyanggah dan kemudian memberikan pendapat. Negara Indonesia merupakan negara yang menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya. Salah satu hak konstitusional tersebut adalah hak asasi warga negara untuk mendapatkan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akan tetapi, walaupun setiap warga negara memiliki hak kebebasan dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat, bukan berarti mereka bisa dengan seenaknya menggunakan haknya tersebut atau menghilangkan hak yang dimiliki orang lain. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi dan berpendapat harus digunakan secara bijaksana karena kita hidup berdampingan satu sama lain. Terlebih lagi, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, membuat terjadinya proses globalisasi hampir di seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Dalam proses negara yang nilainya budaya, demokrasi, keamanan dan kenyamanan bernegara adalah hal yang perlu dijamin oleh pemerintah melalui kewenangannya dalam suatu negara karena penegakan hukum merupakan salah satu hal yang membuat demokrasi di suatu negara menjadi lebih baik. Sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi cara berpendapat yang tidak sopan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di media sosial. Sebagai hasilnya, masyarakat Indonesia bisa memiliki keamanan dan kenyamanan bernegara sehingga tidak terjadi lagi perbedaan antar manapun dan terbentuklah negara Indonesia yang damai dan harmoni tanpa merugikan budaya sopan santun manusia kita. Dalam konteks ini,
Menggunakan media sosial tidak memiliki batasan dalam menyampaikan pendapat karena belum berkembang dengan baik fitur penyaringan kata dalam media sosial. Selain itu, pengguna media sosial dapat menyampaikan pendapat secara anonim sehingga mereka tidak merasa takut untuk menyampaikan pendapat secara negatif. Hal tersebut dapat memberikan dampak bagi masyarakat lainnya, terutama bagi pembaca. Dampak dapat muncul akibat adanya komentar negatif dari media sosial adalah menimbulkan perasaan tidak senang serta mendukung pembaca. Meskipun pendapat tersebut bukan ditujukan untuk menyerang orang tertentu, namun tetap saja dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada siapapun yang membacanya. Selain itu, masyarakat yang berpendapat negatif pada media sosial akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat lainnya. Atas dasar ini diperlukan adanya pendidikan mengenai etika dan sopan santun, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Selain itu, media sosial seharusnya dapat menjadikan fitur untuk menyaring bahasa-bahasa yang kurang baik. Masyarakat juga harus memahami lebih lanjut isi dari undang-undang ITE, sehingga masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial. Pemahaman akan apapun, jika memang niat mereka adalah menyakiti orang lain melakukan hal tersebut, baru dapat dilakukan dosa itu mengikis budaya lokal. Saya mengatakan seperti itu karena nyatanya rata-rata seperti itu kejadiannya. Untuk undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki definisi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan menimbulkan kepentingan negara. Asas undang-undang ITE ini dilaksanakan berdasarkan kajian hukum, manfaat, keadilan, dan kebebasan teknologi atau netral. Tujuan undang-undang ITE ini sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mempermudah pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Terima kasih dari tim pro. Silakan untuk tim kontra untuk menyanggah dan memberikan pendapat. Lagi-lagi kami tidak bisa menerima dan menyepakati semua argumen yang disampaikan oleh tim pro. Kami ingin menegaskan bahwa kemerdekaan pendapat termasuk hak yang sangat dasar, sebab hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia. Tujuan kebebasan menyampaikan pendapat berdasarkan bagian menimbang pada Undang-Undang Kemerdekaan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk mengindikasikan bahwa pendapat bisa disampaikan tidak hanya dengan lisan dan tulisan saja. Pendapat yang disampaikan tentu membutuhkan ruang sebagai sarana ekspresi dari pendapat yang hendak disampaikan. Pendapat yang hendak diekspresikan bisa disampaikan dalam ruang publik seperti media sosial. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menjelaskan di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang didatangi dan atau dilihat setiap orang.
Ruang publik seperti sosial media yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat menjadi penting, sebab dengan pendapat yang disampaikan di ruang publik bisa memenuhi dua aspek ontologis berkaitan dengan keadaan. Aspek ontologis pertama yang bisa dipenuhi berkenaan dengan ekspresi kemanusiaan atau ekspresi besar dan keunikan identitas atau unique identity. Pendapat tersebut jika ditarik lebih jauh bisa ditafsirkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang atau pelarangan kebebasan berpendapat secara mutlak berdampak manusia tidak dapat mewujudkan eksistensinya. Keterbatasan dalam perwujudan eksistensi manusia sama halnya dengan membatasi juga upaya untuk membuat manusia lebih cerdas. Terakhir, dari berbagai macam pembatasan kebebasan berpendapat tanpa menimbang eksistensi manusia dapat berakhir dengan komunitas yang eksklusif jauh dari kata inklusif. Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga negara pengawal konstitusi, setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional, serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat. Seperti bukti yang telah saya ambil, yaitu setiap tahunnya grafik penyalahgunaan kebebasan sipil atau kebebasan berpendapat telah turun dengan adanya ketatan peraturan yang telah terkukuhkan. Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, meskipun bersifat fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Bahkan jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki perlindungan konstitusional terkuat di dunia, untuk kebebasan berpendapat atau berbicara di negara manapun di dunia, di ruang lingkup Amerika Serikat tetap terdapat batasan-batasan yang berlaku. Pada pasal 207 KUHP pidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan atau wakil presiden selaku pejabat. Pasal 28B mengakui bahwa kehormatan demikian pula martabat merupakan hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih untuk tim kontra. Baik, untuk tim kontra bisa menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, kebebasan berpendapat di era demokrasi saat ini merupakan hak untuk bebas berbicara dan juga termasuk sebagai salah satu kebebasan mendasar yang dijamin regulasi negara terhadap penindasan menjadi hak yang dijamin oleh instrumen hukum nasional maupun internasional. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai hak yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengamatan kami, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa pembatasan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak di luar non-derogable right diperbolehkan.
Hal tersebut berarti pembatasan terhadap kebebasan berpendapat adalah diperbolehkan sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pembatasan tersebut. Kesimpulan selanjutnya yang dapat ditarik adalah bahwa kebebasan berpendapat tidak termasuk ke dalam kategori non-derogable right, sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadapnya. Namun, pembatasan-pembatasan tersebut juga harus tetap berada dalam koridor wewenang dari negara. Selain itu, kebebasan berpendapat itu sendiri tidak sepenuhnya bebas, tetapi dibatasi hanya untuk kepentingan keamanan nasional. Kedudukan keamanan nasional lebih tinggi daripada kepentingan publik. Akan tetapi, keamanan nasional tersebut hanya dibatasi pada skala yang benar-benar mengancam. Oleh karenanya, manfaat sosial dari kebebasan berpendapat yang merupakan hak individu dapat dikesampingkan apabila hal tersebut mempengaruhi keamanan nasional. Kesimpulan ini didasarkan pada ketentuan pada pasal 4 Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik. Dengan adanya hak asasi manusia ini, diharapkan bahwa setiap manusia merasakan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan dari aspek apapun. Maka dari itu, pembatasan kebebasan berpendapat tentunya tidak mengakibatkan berkurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membuktikan seberapa pentingnya kebebasan dalam berpendapat. Sekian dari saya. Baik, untuk Simpro bisa menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, kebebasan berpendapat penting untuk menyampaikan aspirasi serta mengeluarkan pendapat masing-masing karena pada dasarnya setiap orang berhak serta mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan untuk media sosial, saya rasa media sosial cukup efektif untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara satu saya, media sosial menjadi sarana yang paling efektif dalam menyampaikan ekspresi dan hasil pikiran dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Untuk mencegah pengikisan budaya santai bangsa Indonesia, masyarakat dituntut untuk pandai dalam mengutarakan maksud dengan baik dan benar, tidak mengandung sara serta juga mentaati aturan yang berlaku. Menggunakan media sosial juga tidak terdapat batasan dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi yang dimana ini akan berdampak negatif untuk masyarakat karena semua kalangan baik dari kalangan dewasa, remaja bahkan anak-anak, terutama pada anak-anak karena mereka akan mudah untuk diprovokasi dan mudah untuk terpengaruh hal yang bersifat umum. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pidato dari tim pro dan kontra. Baik, untuk para dewan juri, sesi simpulan sudah selesai. Silakan untuk dewan juri untuk menganalisis debat dan mengungkapkan kemenangan.